Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat ASN dan para pahlawan pensiunan dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian di channel kesayangan kita ini, tempat di mana kita tidak hanya sekadar berbagi informasi, tapi juga saling menguatkan dan memberikan kepastian di tengah arus berita yang kadang membingungkan. Kami tahu, bagi Bapak dan Ibu semuanya, informasi yang akurat dan terbaru adalah hal yang paling dinanti-nantikan, apalagi jika menyangkut hak-hak finansial yang sudah menjadi jatah setelah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Sebelum kita masuk ke daging pembahasan kali ini, izinkan kami menyampaikan doa tulus semoga Bapak dan Ibu para pensiunan selalu diberikan kesehatan yang prima, umur yang panjang, dan rezeki yang selalu dimudahkan serta dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada kesempatan yang spesial ini, ada satu topik yang sedang sangat hangat diperbincangkan di grup-grup WhatsApp, di kedai kopi, hingga di ruang tamu rumah-rumah para pensiunan. Topik tersebut adalah isu pencairan rapel atau uang kembali gaji pensiunan. Banyak sekali spekulasi yang beredar, terutama kabar bahwa pencairan rapel ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Kabar ini tentu saja membuat hati banyak orang berdebar-debar, antara harap-harap cemas. Oleh karena itu, video ini hadir khusus untuk meluruskan benang kusut tersebut. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan ini sampai tuntas, agar tidak terjadi salah paham atau termakan hoaks yang justru bisa mengecewakan. Bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke rekan-rekan sesama pensiunan lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update penting lainnya yang akan kami sajikan secara eksklusif di sini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bedah informasinya. Di layar Anda sekarang, kami menampilkan sebuah artikel referensi utama yang menjadi pegangan kita dalam membahas isu ini. Artikel ini dipublikasikan secara resmi pada tanggal 24 Agustus 2026, dengan judul yang sangat spesifik, Pencairan Rapel Gaji Pensiunan, Fakta Pembayaran Bertahap Sekarang Golongan 1 sampai Golongan 4. Judul ini memang terdengar sangat menjanjikan, namun kita harus membacanya dengan kepala dingin dan analisis yang tajam. Informasi mengenai pencairan rapel gaji pensiunan ini memang kembali menyita perhatian jutaan pensiunan di seluruh Indonesia jelang pembayaran gaji bulanan. Fenomena ini wajar, mengingat setiap perubahan kebijakan keuangan negara selalu berdampak langsung pada kesejahteraan para purnabakti. Banyak informasi di media sosial saat ini menyebutkan bahwa rapel gaji pensiunan akan dicairkan secara bertahap oleh pihak penanggung jawab, yaitu PT Taspen, kepada seluruh penerima pensiun berdasarkan golongan, mulai dari golongan 1, 2, 3, hingga 4. Namun, sebelum kita terbawa euforia, ada satu hal fundamental yang harus dipahami dengan sangat jelas oleh setiap penerima pensiun. Kita harus bisa membedakan dengan tegas antara pembayaran gaji pensiunan bulanan yang rutin dengan pembayaran rapel gaji pensiunan. Apa sih sebenarnya rapel itu? Dalam konteks administrasi kepegawaian dan kepensiunan, rapel merupakan singkatan dari kembali. Ini adalah pembayaran selisih gaji yang berlaku surut. Artinya, jika ada kenaikan gaji atau penyesuaian tunjangan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan efek mundur ke bulan-bulan sebelumnya, maka selisih kekurangan pembayaran di bulan-bulan tersebut akan diakumulasi dan dibayarkan sekaligus dalam bentuk rapel. Rapel ini dicairkan pada bulan tertentu sejak regulasi atau peraturan pemerintah tentang kenaikan tersebut resmi ditetapkan. Jadi, rapel bukan hadiah tambahan, melainkan hak yang tertunda karena proses administrasi atau menunggu kepastian regulasi. Pemahaman ini sangat krusial karena banyak pensiunan yang menganggap rapel sebagai bonus tahunan atau tunjangan khusus, padahal ia adalah hak atas selisih nominal yang seharusnya diterima lebih awal. Kini, definisi ini menjadi kunci untuk memahami mengapa isu rapel begitu sensitif dan menjadi perbincangan utama di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke aspek teknis yang seringkali luput dari perhatian, yaitu syarat utama pencairan dana pensiun. PT Taspen, sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja sektor pemerintah, telah menyediakan sarana digital untuk memudahkan verifikasi data. Aplikasi tersebut bernama Analitis Taspen atau sering disebut sebagai aplikasi verifikasi online. Aplikasi ini berfungsi sebagai gerbang utama untuk memverifikasi data peserta atau Bapak Ibu pensiunan yang masih berhak menerima dana pensiun dari pemerintah melalui PT Taspen. Ini adalah poin yang sangat penting dan sering disepelekan. Syarat utama untuk bisa menerima segala bentuk pembayaran, termasuk rapel nantinya, adalah status keaktifan dan validitas data di sistem Taspen. Maka dari itu, autentikasi melalui aplikasi Analitis Taspen menjadi kewajiban utama. Bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan verifikasi atau update data melalui aplikasi ini, sangat disarankan untuk segera melakukannya.
Jangan sampai ketika uang rapel benar-benar cair, akun Bapak Ibu ternyata terkendala karena data yang tidak sinkron atau belum terverifikasi. Ini adalah langkah preventif yang wajib dilakukan agar hak-hak finansial kalian tetap aman dan lancar. Sekarang, kita masuk ke inti pertanyaan yang paling sering diajukan. Benarkah rapel dibayar secara bertahap berdasarkan golongan? Istilah pembayaran bertahap memang sering muncul dalam pemberitaan mengenai penyaluran manfaat pensiun, baik itu untuk kasus kenaikan gaji pokok maupun penyesuaian tunjangan. Namun, kehadiran istilah ini dalam berita tidak serta-merta berarti pemerintah telah menetapkan jadwal resmi dan baku bahwa golongan 1 akan cair di tanggal A, golongan 2 di tanggal B, dan seterusnya. Perlu dicatat dengan tinta merah bahwa pembayaran bertahap bukanlah kebijakan tetap yang otomatis berlaku setiap tahun. Hal tersebut sangat bergantung pada adanya regulasi pendukung yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah. Untuk pencairan rapel, pondasi utamanya adalah adanya regulasi utama, yaitu peraturan pemerintah PP atau keputusan presiden yang mengatur perubahan nominal gaji atau tunjangan yang berlaku surut. Tanpa dasar hukum ini, tidak mungkin ada rapel yang cair. Jadi, jika suatu saat pemerintah menetapkan penyesuaian gaji pensiunan yang berlaku surut, maka mekanisme pembayaran rapel akan mengikuti keputusan resmi tersebut. Keputusan ini akan mencakup siapa saja data penerima yang berhak, periode waktu berapa saja yang menjadi hak penerima misalnya, apakah rapelnya untuk 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, serta mekanisme teknis pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah bersama PT Taspen. Faktor-faktor inilah yang menentukan kapan dan bagaimana rapel tersebut bisa dicairkan kepada masing-masing bapak dan ibu pensiunan. Karena kompleksitasnya mekanisme ini, maka belum tepat jika di media sosial beredar tabel-tabel yang menyatakan secara resmi dan pasti bahwa golongan 1 mendapat rapel pada tanggal tertentu, lalu golongan 2, 3, dan 4 menyusul di tanggal berikutnya, apabila tabel tersebut tidak disertai dengan dasar keputusan resmi dari pemerintah. Meskipun tabel-tabel semacam itu beredar luas dan terlihat meyakinkan, namun apabila pemerintah belum mengeluarkan dokumen resmi berupa peraturan pemerintah atau surat edaran bersama yang melampirkan tabel jadwal tersebut, maka informasi itu tidak bisa dibenarkan dan cenderung bersifat spekulatif. Mengapa? Karena dalam administrasi negara, tidak ada tindakan pencairan dana negara tanpa dasar hukum yang jelas sebagai pedoman utama. Dasar hukum ini berfungsi sebagai perlindungan bagi negara dan juga bagi penerima manfaat itu sendiri. Mari kita lihat kondisi terkini. Untuk periode Agustus 2026, pembayaran manfaat pensiun rutin tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku selama ini. Tidak ada gangguan dalam penyaluran gaji bulanan. Namun, terkait informasi yang beredar mengenai adanya kenaikan baru atau rapel baru, para pensiunan dihimbau untuk sangat berhati-hati. Verifikasi adalah kata kuncinya. Jangan langsung menjadikan informasi dari grup WhatsApp atau media sosial sebagai patokan utama bahwa rapel atau kenaikan gaji tersebut akan dicairkan secara serentak atau bertahap sesuai jadwal yang beredar. Kita perlu menunggu konfirmasi resmi. Apakah proses pembayaran saat ini masih mengacu pada regulasi lama, atau memang sudah ada regulasi baru yang menjadi dasar utama pembayaran gaji pensiun di tahun 2026 ini? Ketidakpastian ini seringkali memicu kecemasan, namun kesabaran dan kewaspadaan terhadap hoaks adalah senjata terbaik kita. PT Taspen sendiri telah menegaskan bahwa penyaluran manfaat gaji pensiun kepada pensiunan dilakukan melalui sistem pembayaran yang terintegrasi dengan mitra bayar. Saat ini, ada puluhan mitra bayar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, mulai dari bank BUMN, bank swasta, hingga kantor pos. Mitra-mitra inilah yang akan menyalurkan dana pensiun tersebut ke rekening masing-masing bapak dan ibu pensiunan secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk efisiensi dan keamanan, sehingga meminimalisir antrian fisik dan risiko kehilangan dana. Besaran gaji pensiunan yang diterima setiap bulan, dan nantinya besaran rapel jika ada, akan disesuaikan dengan beberapa variabel utama. Variabel tersebut meliputi golongan terakhir saat pensiun, masa kerja total, gaji pokok terakhir yang diterima, status penerima janda duda yang bersangkutan, serta kebijakan baru dari pemerintah terkait tunjangan dan komponen penghasilan lainnya. Jadi, jangan heran jika nominal yang diterima oleh rekan pensiunan yang satu berbeda dengan yang lain, meskipun mereka berasal dari golongan yang sama. Hal ini karena perhitungan pensiun bersifat individual berdasarkan riwayat karir masing-masing. Sebagai kesimpulan dan informasi penutup yang sangat penting untuk diingat, apabila ada kebijakan kenaikan gaji yang berlaku surut dan menyebabkan adanya rapel, perhitungannya tidak sederhana. Nominal rapel bergantung pada besaran hak sebelum penyesuaian dan sesudah penyesuaian, dikalikan dengan jumlah bulan periode yang harus dibayarkan. Misalnya, jika kenaikan berlaku surut selama 12 bulan, maka rapelnya adalah selisih gaji baru dan lama dikali 12. Namun, karena ada faktor potongan pajak, iuran, atau penyesuaian lain,
Nominal setiap pensiun belum tentu sama meskipun berada dalam golongan yang sama. Perhitungan ini dilakukan secara sistematis oleh PT Taspen berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Maka dari itu, pesan moral dari pembahasan kali ini adalah, tetap tenang, tetap waspada, dan selalu verifikasi informasi. Jangan mudah terpancing oleh tabel jadwal yang tidak memiliki sumber resmi. Fokuslah pada memastikan data Anda di aplikasi analitis Taspen sudah valid. Jika ada regulasi resmi keluar, PT Taspen dan pemerintah akan mengumumkannya melalui saluran resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan kejelasan dan ketenangan batin bagi Bapak dan Ibu semuanya. Ingat, hak kalian pasti akan diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hanya saja waktunya yang mungkin membutuhkan kesabaran. Demikianlah informasi yang bisa kami sajikan pada kesempatan ini, khusus mengupas tuntas soal isu rapel gaji pensiunan yang sedang viral. Semoga informasi ini bermanfaat, mencerahkan, dan membantu Bapak Ibu dalam mengambil sikap yang tepat. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan semangat hidup. Sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya di channel Info Pensiunan ASN. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.